Bahan yang akan dipakai untuk mengetes larutan elektrolit yang pertama ada gula, cuka, larutan garam, dan minuman ion. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian dengan paku, lalu disambungkan dengan tembaga ke lampu beserta dudukannya, lalu disambung lagi oleh 2 baterai dengan dudukannya juga, lalu disambung lagi ke elektroda yang satu lagi. Kita menggunakan paku sebagai elektroda yang nantinya rangkaiannya akan seperti ini. Oke, di larutan pertama kita menggunakan larutan gula dengan gelembung yang tidak ada dan lampu yang tidak menyala. Artinya larutan ini termasuk ke larutan non-elektrolit. Larutan kedua ada larutan garam. Lampu sedikit menyala redup dengan gelembung yang lumayan banyak, yang artinya larutan ini bersifat larutan elektrolit kuat. Selanjutnya ada larutan ion, sedikit menyala lampunya dan juga memiliki gelembung yang lumayan, yang artinya larutan ion ini bersifat elektrolit lemah. Larutan cuka, lampu menyala redup dengan gelembung yang lumayan, yang artinya larutan cuka ini bersifat elektrolit lemah. Nah, begitu hasil dari praktikum sebelumnya yang sudah saya lakukan. Disclaimer dulu, alat-alat yang saya gunakan itu bisa dibilang sudah lumayan lama, makanya kurang bekerja dengan efektif dan mempengaruhi hasil praktik kali ini. Oke, jadi kesimpulan dari praktik sebelumnya yang sudah saya lakukan adalah yang pertama ada larutan garam. Larutan garam ini dari pengalaman saya sebelumnya, ketika praktik larutan elektrolit ini, harusnya dia tuh larutan elektrolit kuat dengan lampu yang menyala terang dan gelembung yang sangat banyak. Setelah dilakukan praktik tadi itu, gelembungnya itu memang banyak, betul. Tetapi lampunya itu redup. Kenapa? Lampu redup karena dari lampunya itu memang sudah kurang bekerja efektif, yang mempengaruhi hasil dari praktikum ini. Karena lampu ini sudah lama yang digunakan kembali, makanya mempengaruhi hasil dari praktikum saat ini yang menjadi redup. Harusnya kalau larutan garam yang merupakan bersifat elektrolit kuat ini, lampunya itu menyala sangat terang. Jadi kesimpulannya adalah larutan garam ini bersifat elektrolit kuat. Oke, selanjutnya ada larutan gula. Larutan gula ini tidak timbul reaksi apapun, mulai dari lampunya sama sekali tidak menyala dan bahkan tidak ada gelembung juga, yang menandakan bahwa si gula ini dia bersifat non-elektrolit, yang artinya dia tidak menghantarkan listrik. Dan yang selanjutnya juga kita masuk ke larutan ion. Larutan yang aku pakai di sini bermerek Pocari Sweat. Dan terlihat di situ lampunya menyala redup dan gelembungnya terlihat sedikit. Yang artinya larutan ion atau Pocari Sweat ini bersifat elektrolit lemah. Dan selanjutnya ada larutan cuka. Di larutan cuka ini juga sama. Dia lampunya menyala redup dan gelembungnya lumayan, tidak banyak tapi tidak sedikit, yang artinya dia bersifat elektrolit lemah. Nah teman-teman, pada saat praktikum tadi, pada saat mengetes larutan cuka, salah satu pakunya itu ada yang menghitam. Kenapa ya? Apakah ada faktornya? Tentu ada ya teman-teman.
Paku dapat menghitam saat direndam dalam larutan cuka karena adanya reaksi kimia antara besi pada paku dengan asam asetat dalam cuka. Pertama, karena adanya reaksi korosi besi dalam larutan asam. Larutan cuka mengandung asam asetat yang bersifat asam lemah. Ketika paku yang terbuat dari besi direndam dalam larutan ini, asam asetat akan bereaksi dengan permukaan paku. Pada praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit, gelembung hanya muncul di salah satu paku karena proses yang terjadi adalah reaksi elektrolisis. Nah, gini nih penjelasannya teman-teman. Yang pertama, prinsip elektrolisis. Elektrolisis itu terjadi ketika arus listrik mengalir melalui larutan elektrolit. Larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, memungkinkan terjadinya reaksi kimia di elektroda. Yang kedua ada gelembung pada salah satu elektroda. Katoda atau elektroda negatif, ion-ion positif atau kation dari larutan akan menuju katoda. Jika larutannya adalah air atau mengandung ion H+, ion ini akan direduksi menjadi gas hidrogen atau H2 yang terlihat sebagai gelembung yang tadi kita lihat di salah satu. Dan ada anoda atau elektroda positif. Ion-ion negatif atau anion bergerak menuju anoda.